Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Halo sahabat, semoga kabar baik senantiasa menyertai. Bersama saya Endri Sonea, segera kita simak bersama rangkuman Buletin Jawa Timur edisi hari ini, Kamis tanggal 9 Juli 2020. Mengawali Buletin Jawa Timur hari ini, segera kita ke Nganjuk, Ersal FM. Di sana ada rekan saya, Agustin Merdekawati, yang mengabarkan harga hewan kurban mulai naik. 3 minggu menjelang perayaan Idul Adha, harga hewan kurban di Kota Nganjuk mulai merangkak naik, baik untuk sapi maupun kambing. Kenaikan diprediksi masih akan terus terjadi hingga mendekati hari H. Kepala Dinas Pertanian Nganjuk Yudi Ernanto mengatakan, pihaknya sudah memerintahkan tim untuk memantau terus pergerakan harga hewan kurban. Yang menurutnya, kenaikan harga hewan sudah terjadi sejak awal bulan Juli 2020. Seperti hanya untuk harga satu ekor sapi yang biasanya berkisar 18 juta rupiah hingga 19,5 juta rupiah kini menembus nilai 21 juta rupiah per ekor. Kenaikan juga terjadi untuk jenis kambing dan domba yang rata-rata naik sekitar 500 ribu rupiah. Untuk harga domba yang biasanya seharga 2,5 juta rupiah, saat ini senilai 3 juta rupiah. Wabah virus corona yang terjadi sejak beberapa bulan lalu menurutnya tidak mempengaruhi harga hewan kurban. Dari Agustin Merdekawati, Suara Anjuk Ladang Anjuk. Lalu ada Pradia Suara Tuban, KPU Tuban rencanakan rapid test pada seluruh petugas. Ari Agustias, silakan. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Tuban saat ini tengah berkoordinasi dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Tuban untuk melaksanakan rapid test kepada seluruh jajaran komisioner KPU, PPK, PPS hingga tingkat KPPS. Hal itu dilakukan dalam rangka untuk memastikan seluruh petugas tidak terindikasi COVID-19. Ketua KPU Kabupaten Tuban Fathul Iksan menyampaikan, pelaksanaan rapid test massal tersebut bakal digelar beberapa tahap dan untuk tahap awal akan dilaksanakan pada pertengahan bulan Juli. Ditambahkan semua petugas mulai dari KPU Kabupaten, tingkat kecamatan, desa, dan TPS akan dirapid test. Nanti semua petugas kita akan dirapid test. Jadi mulai dari KPU Kabupaten, di tingkat kecamatan, desa, sampai nanti TPS rencananya akan dirapid test. Kalau tahap awal mungkin bulan ini, sekitar tanggal sebelum pertengahan bulan ini. Kita saat ini masih koordinasi dengan gugus tugas dan dinas kesehatan. Dia menjelaskan jika pada pelaksanaan rapid test itu ditemukan adanya petugas ad hoc yang terindikasi COVID-19, maka akan diistirahatkan. Sedangkan jika yang ditemukan terindikasi COVID-19 itu petugas pemutakhiran data pemilih atau PPDP, maka akan diganti. Ari Agustias, Pradia Suara Tuban untuk Buletin Jawa Timur. Berikutnya Ninda Alivia, Persada FM. Mulai dibuka secara bertahap, Bupati Blitar minta destinasi wisata patuhi protokol kesehatan. Sebelumnya, pemerintah Kabupaten Blitar telah mengumumkan bahwa sektor pariwisata dibuka kembali secara bertahap pada minggu pertama bulan Juli. Namun dengan catatan harus taat terhadap himbauan daerah. Menyikapi hal itu, Bupati Blitar Yanto meminta seluruh pengelola wisata agar mematuhi protokol kesehatan penanganan virus corona, seperti menyediakan sarana dan prasarana kesehatan di sekitar destinasi, karena dengan disiplin mentaati peraturan bisa dijadikan obat pencegahan COVID-19. Sehingga pihaknya mewanti-wanti pengelola wisata agar terus meningkatkan keamanan bagi pengunjung. Ia berharap sinergitas seluruh lapisan masyarakat dapat terjaga dan saling bahu-membahu melawan penyebaran virus corona. Turun ke lapangan, tim dari dinas terkait, dari kesehatan ada, dari pariwisata ada, terus kemudian dari Satpol PP, dari TNI Polri, cek ke lokasi wisata, sampai jauh mana kesiapannya mereka kalau seandainya kita buka, terutama dalam menyusun new normal life. Bupati juga menginstruksikan petugas terkait dalam hal ini di Sparbudpora agar terus melakukan monitoring di sejumlah destinasi wisata untuk memastikan penerapan protokoler kesehatan dilaksanakan secara maksimal. Ninda Alivia, Radio Persada FM Blitar.
Dari Kabupaten Blitar, kita beralih ke Pasuruan bawa kabar Bupati antusias dengan sembuhnya 41 warga Kabupaten Pasuruan dari COVID-19. Suara Pasuruan, Sofia Latif, silahkan. HM Irsad Yusuf Bupati Pasuruan bersama Kapolres Pasuruan AKBP Rofik Ripto Himawan dan Dandim 0819 Pasuruan Letkol ARH Burhan Fajari Arfian melepas 41 warga Kabupaten Pasuruan yang dinyatakan sembuh dari COVID-19. Mereka dilepas dari rumah isolasi SKB Pandaan Selasa sore kemarin. Itu artinya puluhan warga ini sudah boleh berkumpul kembali dengan keluarganya. Adapun ke-41 warga yang sembuh dari virus corona ini terdiri dari 22 warga Kecamatan Gempol, 5 warga Bangil, 1 warga Rejoso, 2 warga Sukorejo, 3 warga Gondang Wetan, 1 warga Purwosari, 1 warga Kraton, 5 warga Pandaan, dan 1 warga Purwodadi. Seperti yang dilaporkan Emil Akbar, reporter Suara Pasuruan, Bupati dalam sambutannya mengaku sangat bersyukur dengan lompatan jumlah warga Kabupaten Pasuruan yang sembuh dari COVID-19. Dengan adanya warga yang dinyatakan bebas dari virus corona, secara otomatis akan berdampak pada semakin optimismenya seluruh pasien lain yang hingga kini masih dirawat baik di SKB Pandaan, Permata Biru Prigen, RSUD Bangil, dan RSUD Grati. Alhamdulillah atas nikmat Allah, terutama kita semua bersyukur 41 pasien terkonfirmasi COVID-19. Hari ini saya, Pak Dandim dan Pak Kapolres selaku gugus tugas Kabupaten Pasuruan melepas Bapak Ibu sekalian, artinya sudah bebas dari COVID-19. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama bahwa COVID-19 atau Corona ini bisa disembuhkan. Terbukti sampai saat ini Kabupaten Pasuruan sudah melepas atau pasien sembuh totalnya 123. Hari ini 41 orang. Sofia Latif, Suara Pasuruan. Suara Gresik, Putri Rizkiana mengabarkan tentang himbauan Kasatpol PP pada masyarakat agar terbiasa melakukan kebiasaan baru di masa new normal. Semenjak PSBB hingga masa new normal, Satpol PP sudah menjadi garda terdepan selain petugas kesehatan. Masih banyaknya masyarakat yang abai terhadap protokol kesehatan tentu membuat Satpol PP mengalami tekanan yang cukup berat dalam menjalankan tugasnya. Berulang kali ditemukan masyarakat yang melakukan pelanggaran serupa. Untuk itu, Abu Hasan selaku Kasatpol PP Kabupaten Gresik memberikan himbauan kepada masyarakat untuk menekan angka penyebaran COVID-19. Semenjak adanya PSBB pertama, kedua, dan ketiga, memang kami yang berada di garda depan, di samping teman-teman tenaga kesehatan, kami juga menghimbau kepada masyarakat bagaimana bisa mentaati aturan-aturan PSBB itu. Terus terang, kami juga merasa capek, merasa berat, dan merasa tertekan dengan tugas yang begitu harus kita lakukan. Tapi pada prinsipnya semata-mata yang kita lakukan, teman-teman Satpol PP sudah kita benahi, kita himbau, kita modali dengan kekuatan mental bahwa membudayakan kesadaran untuk tetap menjaga protokol kesehatan itu adalah satu-satunya vaksin yang harus kita taati bersama. Harapannya masyarakat Kabupaten Gresik terbiasa dengan melakukan protokol kesehatan sesuai dengan Perbup nomor 22 tahun 2020. Saya Putri Rizkiana melaporkan dari Suara Gresik untuk Buletin Jawa Timur. Stokpil terpadu menjadi daya kontrol Pasir Lumajang. Suara Lumajang, Bobi Wijayanto. Thorikul Haq Bupati Lumajang menerangkan bahwa Stokpel Terpadu merupakan program untuk mengetahui daya kontrol terhadap pemilik pertambangan pasir yang memiliki izin resmi sesuai dengan area izin tambang yang ada. Cak Torik Sapan Akrab Bupati Lumajang mengungkapkan bahwa dirinya telah berkomunikasi dengan Emil Dadak, Wakil Gubernur Jawa Timur, berkenaan dengan tindak lanjut terkait Stokpel Terpadu untuk segera bisa dilaksanakan. Lebih lanjut, Cak Torik menjelaskan, sistem Stokpel Terpadu adalah memadukan Stokpel yang berizin. Dari hal itu, dirinya menilai bahwa siapapun boleh memiliki atau mengurus izin Stokpel, namun Pemkab Lumajang yang mengatur tempat dan lokasinya agar bisa mengawasi dan memeriksa semua proses pengelolaan pertambangan pasir tersebut. Agar proses Stokpel Terpadu ini bisa berjalan sukses dan maksimal, Bupati mengungkapkan bahwa ke depan pihaknya akan melakukan diskusi lebih lanjut dengan seluruh pemilik izin tambang pasir di Kabupaten Lumajang untuk menelaah dan mencari mekanisme yang terbaik dalam sistem Stokpel Terpadu itu. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM,
mengabarkan. Beralih ke kabar BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur berikan bantuan COVID-19 berupa beras 2 ton. Bersama Ralita FM Pamekasan, ada Eza Mahesa. Silakan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur memberikan bantuan kepada Pemkab Pamekasan berupa beras sebanyak 2 ton. Penyerahannya dilakukan secara simbolis di depan halaman Peringgitan Pendopo Mantepa Agung Ronggo Sukawati. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur Andre J. Tuameli mengatakan donasi beras 2 ton kepada Pemkab Pamekasan khususnya dalam situasi pandemi COVID-19 ini adalah bentuk memberikan perhatian dan kepedulian terhadap masyarakat Kabupaten Pamekasan. Andre berharap dapat bekerja sama dengan Pemkab Pamekasan dapat meningkatkan hubungan kerjasama untuk mensejahterakan masyarakat. Selanjutnya untuk meningkatkan coverage atau memastikan masyarakat aman dan terlindungi. Bagaimana kita bersama dengan pemerintah daerah di bawah pimpinan Pak Bupati dapat meningkatkan coverage, peningkatan kepesertaan agar warga masyarakat kita terlindungi. Dan yang ketiga, dalam situasi pandemi COVID-19, BPJS Tenaga bersama pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan memberikan perhatian kepada warga kita, masyarakat kita di Kabupaten kita ini, di mana hari ini kita memberikan wujud kepedulian dan memberikan bantuan beras sebanyak 2 ton untuk warga kita. Eza Maesa, Ralita FM mengabarkan. RGR FM Tulungagung, Mega Kristi, tradisi ulur-ulur Telaga Buret. Sebagai agenda tahunan, upacara ulur-ulur dilaksanakan di kawasan Telaga Buret. Seperti juga tahun-tahun sebelumnya, kegiatan tersebut diikuti oleh warga dari Desa Gedangan, Sawo, Gamping, dan Ngentrong. Tradisi ini secara turun-temurun dilaksanakan sebagai bentuk syukur atas sumber air yang terus melimpah dari Telaga Buret yang mampu memberikan penghidupan bagi warga di 4 desa. Disampaikan oleh Bupati Tulungagung Marioto Birawa MM, untuk kegiatan ulur-ulur tahun ini dilaksanakan lebih sederhana jika dibanding tahun sebelumnya. Hal ini menyesuaikan dengan protokol kesehatan COVID-19. Kegiatan hanya berupa kenduri sederhana yang dilanjutkan dengan tabur bunga di area telaga. Menurut Sesepuh Paguyuban Sendang Tirto Mulyo menuturkan bahwa tradisi upacara ulur-ulur ini merupakan kearifan lokal yang dilaksanakan secara turun-temurun sebagai bentuk rasa syukur atas berkah yang Tuhan berikan atas nikmat yang terus masyarakat sekitar Telaga rasakan. Saya Mega Kristi, 90,1 RGR FM Tulungagung. Kemudian di Kabupaten Ngawi, ada rekan saya yang akan mengabarkan tentang KPU Kabupaten Ngawi mengikuti rakor tentang pengadaan pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. Renata Surya, Suara Ngawi, silakan. KPU Kabupaten Ngawi mengikuti kegiatan rakor pelaksanaan pengadaan pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. Rakor dilaksanakan di Aula Kantor KPU Provinsi Jawa Timur. Peserta dalam kegiatan tersebut adalah pejabat pembuat komitmen dari 19 kabupaten kota. Dalam rakor tersebut, Miftahur Rozak, Divisi Perencanaan dan Logistik Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, menyampaikan pentingnya ketepatan dan kecermatan dalam proses pelaksanaan tahapan pengadaan pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. Kegiatan rakor secara umum dilaksanakan untuk menyamakan persepsi terkait dengan pengadaan oleh KPU Kabupaten Kota yang melaksanakan pemilihan serentak lanjutan 2020. Ini terkait dengan upaya kesehatan dan keselamatan di masa pandemi seiring dengan proses pengadaan alat pelindung diri atau APD baik yang bersumber dari APBN maupun APBD. Renata Surya, Suara Ngawi. Di Kota Blitar ada kabar DPM PTSP dan Tenaga Kerja Kota Blitar berikan fasilitas pendampingan bagi para pengusaha untuk mengurus izin usaha. Silakan Surya Muhammad, Mahardika FM. Hal ini disampaikan untuk menindaklanjuti permintaan Presiden Republik Indonesia terkait percepatan proses pengurusan perizinan melalui sistem elektronik dengan menggunakan aplikasi online Single Submission atau OSS bagi pengusaha. Suharyono, Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP Kota Blitar saat menemui tim pemberitaan Radio Mahardika FM hari Selasa 7 Juli 2020 mengatakan dengan adanya program ini diharapkan seluruh pengusaha memiliki izin usaha yang resmi dari pemerintah. Lebih lanjut, Suharyono mengatakan dalam prosesnya nanti pihaknya akan menggunakan sistem bergilir dengan mengundang 40 pengusaha di wilayah Kota Blitar di setiap jadwal pertemuan. Para pengusaha
usaha ini akan mendapatkan pengarahan terkait data usahanya, sementara jadwal pendampingan dilaksanakan setiap hari Selasa dan Kamis yang bertempat di Aula Pertemuan Kantor Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, dan PTSP Kota Blitar. Untuk pengusaha yang lancar dalam proses pengisian formnya, maka hari itu juga surat izin usaha bisa terbit. Kita fasilitasi daftar di OSS. Nah, hari itu juga maka mereka langsung pulang membawa izin yang sudah di-print. Suharyono menambahkan pemberian fasilitas pendampingan ini terbuka bagi seluruh unit usaha di Kota Blitar. Surya Muhammad, Mahardika FM. Berikutnya, KPUD Sidoarjo akan rapid test lebih dari 3.500 PPDP dengan anggaran APBN. Selengkapnya, Billy Patopoy, Suara Sidoarjo. Sahabat, Komisi Pemilihan Umum KPU Sidoarjo telah mempersiapkan petugas pemutahiran data pemilih atau PPDB sebanyak lebih 3.500 petugas yang akan segera dirapid test. Hal ini seperti disampaikan Emiska, Ketua KPU Sidoarjo pada Senin 6 Juli saat menghadap ke Wakil Bupati Sidoarjo untuk membicarakan pembiayaan rapid test yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 9 sampai dengan 11 Juli mendatang. Iska menjelaskan pelaksanaan rapid test tentu akan digelar, akan tetapi untuk alokasi pembiayaannya tidak memungkinkan dibiayai dari APBD, akan tetapi dengan APBN. Prinsipnya bahwa nanti rapid test tetap kita laksanakan dengan menggunakan anggaran APBN. Kemudian gugus tugas ini harus menyampaikan atau memberikan rekomendasi rumah sakit atau puskesmas mana yang ditunjuk. Baru kita nanti akan kerjasama dengan rumah sakit maupun puskesmas dalam rangka rapid test ini. Perkiraan anggarannya berapa? Lebih jauh, Iska juga menjelaskan nantinya jika ada petugas PPDP yang reaktif tentu akan langsung diganti dan penggantinya juga harus di rapid test terlebih dahulu. Demikian saya Billy Patopoy, Suara Sidoarjo. Lalu Kabupaten Banyuwangi, Blambangan FM. Sopir di Banyuwangi dapatkan fasilitas rapid test gratis. Selengkapnya Alfian Firdaus. Pemkab Banyuwangi memfasilitasi pelaksanaan rapid test gratis bagi sopir logistik non-perusahaan menuju Pulau Bali. Para sopir tersebut dapat memanfaatkan layanan rapid test gratis ini di 45 puskesmas di berbagai kecamatan se-Banyuwangi. Kepala Dinas Kesehatan Banyuwangi Dr. Wiji Staryono mengatakan fasilitasi rapid test gratis ini untuk merespon kebijakan Pemprov Bali yang memberikan syarat bahwa semua supir logistik yang menuju ke Bali harus membawa rapid test dengan hasil non-reaktif saat memasuki Pelabuhan Gilimanuk. Rio mempersilahkan sopir yang tidak berada di bawah naungan perusahaan untuk ke puskesmas dengan terlebih dahulu menyertakan surat rekomendasi dari Dinas Perhubungan. Adapun sopir yang berada di bawah naungan perusahaan diharapkan perusahaannya memfasilitasi rapid test mandiri. Salah seorang supir yang memanfaatkan rapid test gratis adalah Mas Ruri. Dia rutin mengirim aneka makanan ringan ke Pulau Dewata. Mas Ruri mengikuti rapid test gratis di Puskesmas Sobo, Kecamatan Banyuwangi. Alfian Firdaus melaporkan. Terakhir kita dengar kabar dari Radio Suara Kota Probolinggo FM bersama Stebi Julionathan. Wali Kota Probolinggo mengajak warga disiplin protokol kesehatan. Sebanyak 40% pasien konfirmasi positif COVID-19 di Kota Probolinggo sudah dinyatakan sembuh. Kendati demikian, masyarakat tetap dihimbau tidak lengah dan tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan. Pasalnya, saat ini perkembangan COVID-19 masih terus meningkat seiring hasil tracking pada pasien terkonfirmasi positif. Seperti yang disampaikan oleh Wakil Wali Kota Probolinggo Muhammad Sofi Sobri saat merilis update perkembangan COVID-19 melalui video conference pada Senin petang kemarin. Rilis kala itu juga dihadiri Sekda Dr. Gigi Nini Irawibawati dan juru bicara Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Dr. Abrar HS Kuda dengan partisipan sejumlah jurnalis. Pemerintah mewacanakan merilis new normal, tetapi apabila kondisi real di lapangan tidak memungkinkan sesuai arahan, maka pemerintah Kota Probolinggo akan mengambil tindakan lebih aman untuk menyelamatkan warganya. Stebi Julionathan, Suara Kota Probolinggo. Nah, itu tadi sahabat beberapa berita yang berhasil dirangkum untuk Buletin Jawa Timur edisi hari Kamis 9 Juli 2020. Terima kasih atas perhatiannya, saya Endri Sonea. Sampai jumpa di Buletin Jawa Timur edisi berikutnya. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo
Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.